Shalom, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada saat ini, sahabat RTL di mana saja Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya rindu mau menjawab pertanyaan daripada saudara-saudara kita. Dan salah satunya adalah berbunyi demikian. Apakah ada dasar ayatnya prosesi perjamuan kawin anak domba selama 45 hari lamanya? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti bahwa seperti waktu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa prosesi perjamuan kawin anak domba itu ada 3 bagian. Pertama adalah perkawinan anak domba itu sendiri ya. Perkawinan anak domba itu juga terbagi 2. Karena perkawinan anak domba itu berlangsung selama setengah jam waktu bagian surga. Dan kira-kira 75 hari lamanya, sesuai dengan apa yang kita hitung waktu yang lalu. Jadi prosesi perkawinan anak domba bersama dengan mempelainya itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah perkawinan itu sendiri, kemudian ada perjamuan kawin anak domba, dan ada pesta perjamuan kawin anak domba. Apakah ada dasarnya menghitung prosesi perjamuan kawin anak domba selama 45 hari? Nah saudara, 45 hari itu perjamuan kawin anak domba itu sudah didahului dengan perkawinan. Jadi prosesi perkawinan anak domba itu berlangsung selama 30 hari. Kemudian disertai dengan penghukuman cawan murka Elohim, dan diakhiri dengan penangkapan nabi-nabi palsu antikristus, roh-roh jahat lainnya yang dibuang ke neraka. Iblis itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Kemudian berakhirlah masa antikris itu ya. Jadi setelah 3,5 tahun atau 1260 hari itu, sebelum memasuki masa 1000 tahun yang disebut dengan pesta perjamuan kawin anak domba, didahului dengan prosesi perjamuan kawin anak domba. Jadi 3 bagian ini, perkawinan anak domba, perjamuan kawin anak domba, dan pesta perkawinan anak domba. Jadi setelah 3,5 tahun itu atau 1260 hari itu, masih ada 45 hari lamanya prosesi perjamuan kawin anak domba. Baru kita memasuki pesta perkawinan anak domba selama 1000 tahun damai atau 1000 tahun Hamasya berkerajaan. Jadi 30 hari prosesi perkawinan dan diakhiri dengan penangkapan antikris dan penangkapan iblis, dan berakhirnya masa 3,5 tahun itu berlangsung selama 30 hari. Kemudian ditambah dengan 45 hari lamanya perjamuan kawin anak domba. Nah, untuk itu kita akan melihatnya, untuk itu kita akan mengkajinya pada saat ini sesuai dengan pertanyaan saudara kita, apakah ada dasar ayatnya. Kita lihat dulu Daniel pasal yang ke-12 dan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ini ada kaitannya dengan Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 tentang antikris ya, yang muncul, si pembinasa keji itu. Jadi dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu adalah berdirinya kerajaan antikris ya. Jadi sejak ditegakkannya dewa-dewa kekejian, artinya ini berbicara tentang berdirinya bait suci yang ketiga, berdirinya tabernakel yang ketiga yang dibangun oleh bangsa Israel pada masa yang akan datang. Daniel berkata bahwa ini adalah dewa-dewa kekejian karena bukan saja bait suci yang akan didirikan, tetapi semua pusat-pusat penyembahan keagamaan itu akan dibangun ya. Akan dibangun untuk menyatukan semua agama yang ada di dunia. Jadi ini yang disebut dengan dewa-dewa kekejian. Tetapi menarik di sini kita lihat dulu angkanya ya. Angka ini menyebutkan 1290 hari. Berarti 1290 hari dikurangi dengan 1260 atau 3,5 tahun masa antikris, berarti ada 30 hari ya. Dan ini berbicara awal daripada pendirian bait suci yang ketiga itu. Dan Alkitab katakan bahwa teguhkan dewa-dewa kekejian, artinya ini adalah masa pelantikan, masa berdirinya bait suci yang ketiga dan dilantiknya antikris itu ya. Selisihnya ada 30 hari. Seperti yang saya jelaskan waktu yang lalu, mari kita melihat kembali timeline yang sudah saya rancang ini. Kita lihat dulu timeline yang ada. Ini adalah
masa tribulasi dan masa antikris dalam nubuatan 70 sabat. Ya, seperti yang saya sampaikan waktu yang lalu. Dan Alkitab katakan di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 tadi, ada selisih 30 hari karena 1290 dikurangi dengan 1260, selisihnya adalah 30. Ada peristiwa tawar-menawar antara Abraham dengan Elohim, dengan Bapa Yahweh. Abraham katakan, kalau ada 50 orang, apakah engkau akan membinasakan Sodom dan Gomora? Dan Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membinasakan kalau ada 50. Dan 50 itu berbicara tentang tahun Yobel, kemudian diturunkan menjadi 45, dan 45 itu juga berbicara tentang perjamuan kawin anak domba, dan seterusnya. Akhirnya menjadi 30, 20, dan 10. Jadi itu dihitung dari sejak adanya rapture, sejak adanya pengangkatan, itu masih ada 30 hari lagi antikris itu akan dilantik. Ketika peristiwa pengangkatan itu, di mana bait suci yang ketiga itu sudah berdiri, ya. Dan menjelang pelantikan daripada antikris itu ada kurang lebih 30 hari. Tetapi untuk kita sampai kepada 45 hari perjamuan kawin anak domba, kita akan melihat dulu masa tribulasi yang seringkali disalah tafsirkan oleh hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi. Memasuki masa kesukaran yang besar atau masa tribulasi itu didahului dengan masa kesukaran, ya. Kita awali dengan tahun 2023. Hari ini, pada saat ini kita berada pada tahun 2023, dan kita sebenarnya sudah memasuki masa kesukaran, tetapi belumlah pada masa kesukaran yang besar. Jadi kesukaran yang besar itu disebut dengan masa tribulasi, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa masa tribulasi ini terpisah dengan masa antikristus, ya. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa setelah siksaan pada masa itu, ya, setelah tribulasi. Jadi setelah tribulasi barulah memasuki masa antikris itu, ya. Jadi ketika terjadi tawar-menawar Abraham dengan Elohim, dan hasil tawarnya dan kesepakatan terakhir itu adalah 10 orang benar. Jika ada 10 orang benar, maka Bapa Yahweh tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan pada saat ini adalah peristiwa penting dan merubah sejarah dunia, di mana bukan saja Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi Tuhan mau memusnahkan dunia ini, ya. Dan harga tawar terakhir adalah 10 orang benar. Dan 10 orang benar ini menandakan bahwa memasuki berbunyinya sangkakala Elohim, dan Tuhan sendiri akan turun dari surga, ya, untuk membangkitkan orang-orang yang mati. Itu berlangsung selama 10 hari. Jadi 10 hari itu, ketika sangkakala itu berbunyi, itulah gerbang tribulasi, yaitu ketika sangkakala Elohim itu diperdengarkan untuk yang terakhir kali, ya. Kita melihat bahwa Elohim membunyikan sangkakala, ya. Kalau kita melihat bahwa sangkakala ini berbunyi, ada 2 jenis bunyi sangkakala. Yang pertama itu dibunyikan oleh Elohim sendiri, dan yang kedua itu dibunyikan oleh malaikat Elohim. Dan ini adalah bunyi sangkakala yang terakhir. Dan ketika bunyi sangkakala yang terakhir itu yang dibunyikan oleh Elohim, kita memasuki gerbang tribulasi. Inilah yang disebut dengan gerbang tribulasi. Dan itulah kita memasuki masa tribulasi. Masa tribulasi itu ditandai dengan kebangkitan orang-orang mati yang mati di dalam Kristus. Ya, orang-orang yang mati di dalam Kristus sejak berdirinya gereja, ya. Gereja mula-mula sampai pada saat sangkakala itu berbunyi, maka orang-orang yang di dalam Kristus itu akan terlebih dahulu bangkit. Kenapa ini terlebih dahulu terjadi? Karena Tuhan menginginkan supaya lebih banyak lagi orang bertobat, ya, pada masa itu. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Bagaimana caranya Injil kerajaan itu menjadi kesaksian bagi dunia? Nah, tentunya ditandai dengan kebangkitan orang mati, ya. Jadi dengan adanya kebangkitan orang mati yang meneguhkan Injil kerajaan ini, yang meneguhkan firman Tuhan, meneguhkan Injil ini, akan ada banyak orang yang percaya, ya. Akan ada banyak orang yang akhirnya percaya dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi karena mereka melihat mujizat ini, di mana Injil ini diberitakan dan diteguhkan, dia menjadi kesaksian, diteguhkan dengan kebangkitan orang mati, ya. Banyak orang akhirnya menjadi percaya. Pada masa-masa ini, selama 10 hari ini, dunia sedang dalam keadaan yang chaos, ya. Ya, keamanan itu sudah sangat tidak kondusif karena hampir semua negara dalam keadaan perang. Ini menuju kepada perang dunia ketiga. Banyak orang pada masa ini akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Pada masa ini banyak orang yang dibunuh, ya. Tetapi banyak juga orang yang akan mengalami kebangkitan. Proses kebangkitan itu terjadi kurang lebih selama 10 hari. Hari-hari itu ada banyak orang yang akan dibunuh, tetapi dalam hitungan waktu, dalam hitungan jam atau dalam hitungan beberapa hari mereka kembali akan dibangkitkan, ya. Tetapi yang tidak mengalami kematian pada masa itu, ya, baik orang-orang yang sudah terlebih dahulu menjadi percaya, ya, orang-orang Kristen yang lama, dan orang-orang Kristen yang baru, ya, orang-orang yang baru menjadi percaya. Setelah 10 hari, mereka, Alkitab katakan, akan mengalami pengubahan. Yang tidak mengalami kematian, setelah 10 hari itu, mereka dalam sekejap akan mengalami pengubahan. Dan pengubahan ini menegaskan kembali di dalam Matius pasal yang ke-24 ini, di mana Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesudahan daripada masa anugerah. Jadi berakhirnya masa anugerah atau kesudahan itu ditandai dengan pengubahan dalam sekejap, ya. Seperti waktu yang lalu saya katakan bahwa sekejap itu tidak sampai 1 detik. Hitungannya 0,2 atau 3 detik, ya, 0,2 atau 0,3 detik. Sangat sekejap, sangat singkat sekali. Dan itu terjadi hanya 1 kali selama bumi ini ada. Dan itu menandai berakhirnya masa anugerah. Setelah pengubahan itu menuju kepada pengangkatan itu berlangsung kurang lebih 20 hari lamanya. Jadi 20 hari sampai kepada pengangkatan itu masih banyak orang yang akan bertobat, ya, masih banyak orang akan bertobat. Tetapi tidak di dalam anugerah, ya. Jadi mereka bertobat itu anugerah sudah tertutup, tidak ada lagi masa anugerah, ya, karena sudah berakhir. Sudah tiba kesudahannya. Pintu anugerah sudah tertutup seperti Tuhan menutup pintu bahteranya Nuh pada masa itu, ya. Karena Alkitab katakan bahwa pada akhir zaman ini akan seperti pada zaman Nuh, ya. Jadi setelah pengubahan itu tidak ada lagi anugerah, tidak ada lagi pengampunan di dalam anugerah, ya. Tetapi pertobatan itu masih tetap berlangsung, masih tetap mengalir, ya. Karena ada 2 peristiwa yang disiarkan secara live, 2 peristiwa yang menggemparkan dunia. Karena ini disiarkan di semua channel yang ada di dunia ini, dan hari-hari ini dipenuhkan dengan berita yang ini melulu, ya. Hampir tidak ada berita yang lain. Semua orang akan terfokus kepada berita-berita ini, di mana ada orang dibangkitkan, ditambah lagi ada orang yang diubahkan dalam sekejap. Nah, ini membuat orang semakin banyak menjadi percaya. Tetapi sayangnya keyakinan mereka, kepercayaan mereka itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang sudah sangat terlambat, ya. Tetapi apakah mereka masih bisa diampuni? Masih bisa. Yang percaya setelah tertutup masa anugerah menjelang pengangkatan itu, mereka tidak akan lagi mengalami pengubahan, ya. Dan mereka tidak akan mengalami kebangkitan. Jadi karena mereka percaya ketika pintu anugerah itu tertutup, ya. Ketika pintu anugerah itu tertutup, maka mereka harus mati syahid, ya. Mereka harus membayar keselamatan mereka dengan darah mereka sendiri, di mana istilahnya dikatakan jubah mereka harus mereka celupkan di dalam darah Yeshua HaMashiach. Artinya harus mengalami penumpahan darah. Jadi banyak orang yang pada masa itu akan mati syahid. Sejumlah besar orang akan mati pada masa itu. Tetapi Alkitab katakan mereka juga akan mengalami kebangkitan di ujung daripada masa antikris ini, ya, menjelang perjamuan kawin anak domba. Tetapi mereka tidak ikut pernikahan, ya. Dan mereka ini bukan sebagai mempelai, ya. Sekalipun mereka juga akan ikut memerintah bersama dengan Kristus, tetapi mereka ini bukan mempelai anak domba. Mempelai anak domba adalah mereka yang ikut pengangkatan ketika mereka dibangkitkan dan mereka diubahkan. Itulah mempelai anak domba. Dan peristiwa pengangkatan itu pun terjadi secara perlahan-lahan, ya, tidak sekejap.
dia akan terjadi secara perlahan-lahan, sebagaimana Yesua terangkat ke sorga juga secara perlahan-lahan. Dan Alkitab katakan mereka masih menyaksikan Yesua di awan-awan sampai awan-awan itu menutupi Yesua. Nah, begitu juga peristiwa pengangkatan ini akan terjadi perlahan-lahan. Bahkan Alkitab katakan setelah mereka sudah sampai di awan-awan, di mana Yesua sudah berada di sana dan menjemput mereka semua yang terangkat itu di awan-awan, dan itu akan disiarkan langsung di seluruh dunia. Dan beberapa hari kemudian masih mereka menyaksikan, mereka masih melihat, ya, seluruh dunia masih menyaksikan Yesua bersama orang-orang yang diangkat itu ada di awan-awan. Nah, tetapi orang-orang yang percaya setelah itu, yang mati tidak dibangkitkan, yang masih hidup tidak akan ikut diubahkan. Nah, setelah pengangkatan itu, maka karena ini suasana tribulasi, ya, masa penindasan, masa kesengsaraan, masa kesukaran yang besar, di mana orang bisa melakukan sewenang-wenang, ya, sudah tidak ada hukum lagi yang menahan mereka, dan mereka dibunuh, ya. Dan yang tidak dibunuh pada akhirnya mereka murtad karena mereka harus dipaksa untuk memakai ikon daripada anti-Hamasya itu, daripada antikris itu 666. Mereka kecewa karena tidak diubahkan. Tentunya yang sudah mati itu, jika mereka mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan pada akhirnya. Tetapi yang mati karena penyangkalan tidak akan ikut dibangkitkan, ya. Nah, yang tidak mati pada masa itu, yang tidak ikut diubahkan, akan ada juga yang murtad, banyak juga yang murtad pada akhirnya karena mereka kecewa tidak ikut diangkat, ditambah lagi dengan tekanan yang luar biasa, ya. Tetapi pada masa itu akan berlangsung selama 30 hari. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, di mana ditegakkan dewa kekejian itu ditambah dengan masa antikris itu ada 1290. Dan 1290 dikurangi dengan 1260, masa antikris itu ada 30 hari. Jadi setelah rapture itu masih ada 30 hari sampai pelantikan antikristus. Jadi banyak orang-orang yang percaya pada waktu itu akan dikejar-kejar, ya, yang lain akan dibunuh dengan iman mereka sampai ke dalam maut, ya. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, dan mereka mengalami kemenangan. Dan mereka yang tidak mati, mereka ditawan, ya, selama 30 hari. Untuk apa mereka ditawan? Untuk disiksa lebih lagi, ya, untuk menyangkal dan menerima tanda daripada antikristus itu, ya. Tetapi mereka juga tidak menyangkal, sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, di mana mereka semua akan, orang-orang kudus itu semua akan dibunuh, ya. Jadi pada akhirnya mereka yang ditawan itu akhirnya juga akan dibunuh. Tetapi sebagian daripada mereka ini ada juga yang tidak dibunuh, ya. Yang ditawan ini ada juga yang tidak dibunuh, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sudah murtad, ya. Akhirnya mereka menerima tanda dan mereka murtad, ya. Dalam keadaan yang cacat, mereka memasuki masa antikris itu. Dan mungkin ada yang sudah tidak punya kaki, ya, ada tinggal kaki sebelahnya. Ada yang sudah tidak punya mata, ya, atau tinggal mata sebelahnya. Ada yang sudah tidak punya kuping, ya, mungkin tinggal kuping sebelahnya. Karena siksaan yang luar biasa pada masa itu, ya, sangat sadis, ya. Hampir-hampir tidak ada yang sanggup bertahan, ya. Yang tidak bertahan itu pada akhirnya mereka sudah ditandai, ya, dipakai ikon 666, dan mereka luput penganiayaan memasuki masa anti Hamasya itu. Kita melihat bahwa ada 1290 hari lamanya, ya. Artinya selisihnya 30 setelah pengangkatan itu adalah proses di mana bait suci itu berdiri dan pelantikan daripada antikristus itu, ya. Kemudian setelah masa pelantikan antikristus itu, maka terbukalah meterai yang ke-6, karena meterai yang pertama sampai yang ke-5 itu pada masa tribulasi. Kemudian meterai yang ke-6 itu memasuki masa antikris. Kemudian sangkakala yang pertama sampai yang ke-4 itu ditiup, ya. Memasuki masa antikris itu selama 3,5 tahun, ya. Dimana pada sangkakala yang ke-5 maut itu menjauh, ya, tidak ada kematian selama 5 bulan lamanya, ya. Memasuki sangkakala yang ke-6, ya. Jadi ada 5 bulan atau 150 hari lamanya sangkakala yang ke-5 ini berlaku, dan selama 5 bulan tidak ada kematian, di mana orang itu mencari maut, mereka tidak menemukan, dan mereka disiksa dengan siksaan kalajengking yang menyakitkan dengan luar biasa, ya. Tetapi Alkitab katakan sekalipun demikian mereka
tidak bertobat ya. Mereka tidak bertobat. Jadi pada masa antikris ini tidak ada lagi orang yang bertobat ya. Tidak ada lagi pertobatan dan tidak ada lagi orang yang bertobat. Kemudian ketika memasuki sangkakala yang keenam, ada 4 malaikat yang dilepaskan dan terbukalah meterai yang ketujuh ya. Jadi memasuki sangkakala yang keenam dan ada 4 malaikat yang dilepaskan. Inilah awal daripada cawan murka Elohim ya. Pada masa inilah terjadi perkawinan anak domba ya. Jadi perkawinan anak domba itu di meterai yang ketujuh dan dimulailah pencurahan cawan murka Elohim ya. Jadi meterai yang ketujuh itu memasuki celaka yang kedua. Dan meterai yang ketujuh itu dibuka, kemudian mulailah dicurahkan cawan-cawan daripada murka Elohim itu. Dan meterai yang ketujuh dibuka itu diawali juga dengan sangkakala yang keenam dan 4 malaikat itu dilepaskan ya. Kemudian mulailah cawan-cawan itu dicurahkan ya, cawan itu dicurahkan, ada bisul ya. Kemudian air menjadi darah ya, di mana laut itu air laut menjadi darah. Kemudian murka yang ketiga, ada malaikat yang ketiga juga mencurahkan murka Elohim itu. Kemudian terjadi panas yang luar biasa ya, matahari akan berlipat kali ganda menjadi sangat panas ya. Kemudian ada malaikat yang kelima yang mencurahkan juga cawannya ya. Akan terjadi kegelapan yang sangat menyiksa ya. Kemudian malaikat yang keenam itu mencurahkan cawannya ya. Kemudian mengeringlah sungai Efrat. Ini akan saya bahas secara tersendiri karena banyak hamba-hamba Tuhan mengkaitkan dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi, di mana sungai Efrat itu mengering ya, dan mereka mengait-ngaitkan dengan cawan murka yang keenam ini dicurahkan oleh malaikat yang keenam dan sungai Efrat ini mengering ya. Tetapi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa mengeringnya sungai Efrat saat ini tidak ada kaitannya dengan cawan murka Elohim yang keenam. Karena ini sama seperti dikatakan bahwa Yerusalem itu seperti Sodom, seperti Mesir ya. Nah, ini ada bahasan tersendiri ya, supaya kita tidak salah mengerti, karena ini juga mengandung makna ya, dan tidak ada hubungannya dengan sungai Efrat yang mengering saat ini. Kalaupun itu ada kaitannya, itu adalah merupakan peneguhan ya, peneguhan daripada kitab Wahyu ini. Memang benar sungai Efrat itu bisa mengering ya. Jadi kalau memang ada kaitan secara langsung dengan cawan murka Elohim yang keenam ini, sebelum sungai Efrat itu mengering untuk yang kesekian kalinya, maka sungai Efrat itu akan kembali terisi dengan air ya. Sebelum sungai itu kembali mengering. Sungai Efrat yang mengering hari ini hanya semata-mata Tuhan mau meneguhkan nubuatan di dalam kitab Wahyu bahwa memang benar-benar sungai Efrat bisa mengering ya. Itu adalah cawan murka yang keenam, dan memasuki celaka yang ketiga yang terakhir itu di mana sangkakala yang ketujuh mulai berbunyi dan cawan murka yang terakhir itu dicurahkan di atas bumi. Dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ada hujan batu es yang dahsyat ya, terjadi gempa bumi. Dan pada masa inilah ini akan terjadi peperangan yang besar yang disebut dengan perang Harmagedon ya. Tetapi peperangan itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi, karena sekalipun sudah dipersiapkan dengan matang, tetapi sesungguhnya tidak ada peperangan. Karena Alkitab berkata bahwa Yesua akan menangkap iblis ya. Kemudian dia langsung dirantai, dimasukkan ke dalam jurang maut, dan antikris, roh-roh jahat lainnya, nabi-nabi palsu akan ditangkap dan langsung dibuang ke dalam neraka. Ya, jadi tidak ada peperangan, karena memang ini bukanlah peperangannya Tuhan, ya. Dimana sebenarnya iblis dan antek-anteknya itu sudah dikalahkan pada waktu dia berperang melawan Mikael, ketika dia mengejar anak yang dilahirkan itu ya, dan dia diusir dari pelataran surga dan dia tidak memiliki tempat. Ketika dia dicampakkan ke bumi, dia sudah terluka parah ya. Tetapi Tuhan sebenarnya mengizinkan iblis itu untuk mengendalikan dunia selama 3,5 tahun melalui baju daripada antikris yang meniru Yesua, meniru Mesias sebagai Mesias yang palsu ya, selama 3,5 tahun lamanya. Dan di akhir daripada 3,5 tahun itu dia ditangkap dan dibuang ke dalam neraka. Nah, jadi pada masa yang terakhir ini, di mana sangkakala yang ketujuh
berbunyi dan malaikat yang ketujuh mencurahkan murka Elohim itu, ya. Kemudian terjadi satu peperangan. Itu bukan satu peperangan, tetapi itu adalah eksekusi, ya. Iblis itu dieksekusi, ditangkap dan dipenjara. Dan ketika iblis itu ditangkap dan dipenjara dan nabi-nabi palsu, antikris dan roh-roh jahat lainnya dibuang ke dalam neraka, maka berakhirlah masa antikris itu 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Kemudian pertanyaan daripada saudara kita bahwa prosesi perjamuan kawin anak domba itu ada 45 hari lamanya. Dasarnya itu ada di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, ya. Daniel 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti, ya. Bahwa ini satu masa yang berbahagia, ya. Suatu waktu yang sangat berbahagia, sangat yang dinanti-nanti, ya. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Nah, inilah dasarnya 1335 dikurangi dengan 1260 hari atau dikurangi dengan 3,5 tahun, itu hasilnya adalah 75 hari, ya. 75 hari itu menurut waktu daripada surga adalah setengah jam. Kemudian prosesi perkawinan anak domba sejak meterai ketujuh itu dibuka dan cawan murka yang pertama itu dicurahkan oleh malaikat yang pertama. Sejak itulah mulai terjadi proses perkawinan anak domba. Sejak meterai yang ketujuh itu dibuka, ya, dan cawan murka Elohim itu dicurahkan, sampai cawan murka Elohim yang ketujuh itu dicurahkan oleh malaikat yang ketujuh, itu berjumlah 30 hari lamanya. Jadi 30 hari setelah berakhirnya masa antikristus itu masih ada 45 hari, ya. Jadi 30 ditambah dengan 45 hari itu ada 75 hari lamanya, ya. Ada 75 hari. Jadi dasar daripada 45 hari perjamuan kawin itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan perkawinan, ya. Jadi perkawinan anak domba berlangsung 30 hari, ya, menjelang berakhirnya masa 3,5 tahun. Dan setelah berakhirnya masa 3,5 tahun, maka ada prosesi perjamuannya, ya, perjamuan kawin anak domba itu selama 45 hari. Makanya di dalam Wahyu ini dikatakan bahwa setengah jam itu ada 75 hari, ya. Ada 75 hari karena sebenarnya perkawinan anak domba itu tidak bisa dipisahkan dengan perjamuan kawin, ya. Sebagaimana halnya dengan tradisi perkawinan orang-orang Yahudi setelah adanya perkawinan, ya. Jadi setelah pernikahan itu, setelah perkawinan, maka diadakan perjamuan kawin anak domba, ya. Kemudian setelah 45 hari barulah itu memasuki pesta perjamuan kawinnya. Jadi ada perjamuan kawinnya, ada pesta perjamuan kawin. Dan pesta perjamuan kawin berlangsung selama 1 hari waktu surga dan 1000 tahun waktu dunia. Jadi inilah yang mendasari adanya waktu 45 hari masa perjamuan atau prosesi perjamuan kawin anak domba. Semoga ini jawaban yang memuaskan bagi saudara kita ini dan mencerahkan bagi semua yang telah mengikuti firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Kiranya Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Haleluya.